Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini Ridho Sadio Baragain, mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Almata. Kali ini kita akan membahas mengenai global health. Jadi global health sendiri dari pengertian apa sih? Jadi global health secara pengertian adalah kesehatan global yang mempelajari pada bidang-bidang atau penelitian dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai kesetaraan status pada seluruh masyarakat di dunia. Jadi tidak terfokus pada hanya daerah-daerah tertentu, melainkan secara global. Karena bersifat transnasional, kesehatan global berfokus pada permasalahan kesehatan yang mempengaruhi banyak negara. Salah satu contohnya tren pada kali ini adalah COVID-19. Sebelum kita ke COVID-19 sendiri, kita perlu mengingat sejarah-sejarah sebelum adanya kesehatan global yang dibahas secara rinci pada saat ini. Jadi pada tahun 1800-an itu juga terdapat suatu wabah yang membunuh 100 orang. Wabah tersebut adalah wabah pes yang mematikan 12 juta orang pada pertengahan tahun 1800-an dan wabah flu Spanyol pada awal 1900-an yang menjangkit lebih dari 500 juta orang. Sehingga setiap krisis kesehatan yang terjadi di dunia menaruh perhatian lebih pada pentingnya pada sistem kesehatan global yang ada saat ini. Untuk menilai kesehatan global berhasil atau tidak, perlu dipertimbangkan mulai dari pertama ada tingkat mortalitas, morbiditas, dan biaya finansial yang dihabiskan pada proses pembentukan kesehatan global yang maksimal dan optimal. Kemudian untuk selanjutnya, pada sebelumnya juga ada kasus-kasus seperti Black Death. Jadi kita akan membahas kasus-kasus mengenai kesehatan global yang muncul pada saat zaman dahulu. Permasalahan kesehatan global yang muncul pada zaman dahulu. Jadi pada Black Death sendiri pada tahun abad ke-14, kesehatan global yang terdampak pada saat itu juga cukup parah. Jadi wabah ini pertama kali muncul di Cina, kemudian dia akan menyebar ke daerah Mediterania, itu hingga ke daerah-daerah di Eropa. Kemudian hal ini yang menjadikan salah satu peran dan latar belakang untuk pembentukan global health pada saat ini. Kemudian ada wabah Spanish atau wabah Spanyol atau flu Spanyol. Ini pada tahun 1918 hingga 1920 diperkirakan 50 sampai 130 juta orang meninggal, dan akibat flu ini sementara 500 juta lainnya terinfeksi. Sehingga perlu diketahui bahwa 500 juta orang sendiri sangat banyak, jadi hampir seluruh masyarakat di Eropa, atau 2 kali lipat dari masyarakat Indonesia pada saat ini. Kemudian HIV atau AIDS. Untuk masalah ini hingga saat ini masih terjadi. Ini pada awalnya terbentuk atau munculnya di Afrika Tengah. Namun penyakit ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, menelan korban hingga jutaan nyawa. Sampai tahun 2006 sendiri, HIV atau AIDS telah menyebabkan kematian 20 juta jiwa di daerah Sub-Sahara atau di daerah Afrika. Namun pada saat ini juga masih menjadi salah satu fokus kesehatan dunia untuk membatasi penyebaran ini. Kemudian wabah lainnya yang menjadi fokus pada saat ini adalah tuberkulosis. Kemudian tuberkulosis sendiri adalah pada zaman dahulu, awal-awal kemunculannya sendiri sekitar di daerah-daerah sekitaran daerah-daerah berkembang, khususnya di daerah Asia Tenggara juga bisa, kemudian di daerah-daerah seperti daerah berkembang seperti India, kemudian di Afrika, Pasifik Barat. Sedangkan tuberkulosis sendiri pada tahun 2009 sendiri, dalam data tercatat bahwa 1,6 juta orang meninggal akibat penyakit ini, sehingga perlu menjadikan salah satu tolak ukur kesehatan global pada saat ini. Kemudian selain itu juga SARS sendiri adalah menyerang sistem pernafasan pada tubuh manusia. SARS sendiri pertama kali muncul di Cina, kemudian awal-awalnya di Hong Kong, dan menyebar pandemi global hingga ke daerah Eropa.
Kemudian yang terakhir adalah avian flu, atau pada di Indonesia pada saat itu rame-ramenya hewan-hewan diberantas atau dimatikan untuk menghentikan penyebaran dari virus flu burung sendiri. Kemudian selanjutnya dari beberapa hal sejarah-sejarah yang dibentuk sendiri. Jadi di dunia sendiri telah membentuk Millennium Development Goals. Jadi hal ini yang membuat salah satu tolak ukur atau sebagai target untuk membangun kesehatan global secara masif atau secara lebih optimal lagi. Jadi fokus dalam Millennium Development Goals sendiri yaitu yang pertama, dari gambar sendiri sudah terlihat. Jadi yang dari pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Terus yang kedua adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga adalah mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan. Dan nomor 4, menurunkan angka kematian anak. Nomor 5, meningkatkan kesehatan ibu. Nomor 6, memerangi HIV dan AIDS atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya seperti tuberkulosis. Kemudian nomor 7, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membangun kemitraan global untuk pembangunan pada poin 8. Jadi untuk MDG sendiri merupakan hasil dari kesepakatan bersama antar negara-negara berkembang dan maju. Negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, sedangkan negara yang maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap upaya keberhasilan setiap tujuan dan target MDGs yang dibuat dari 8 poin tersebut. Jadi adanya timbal balik antara negara berkembang dan negara yang sudah maju dalam membantu baik dari material maupun dari alat-alatnya. Kemudian selanjutnya untuk ini yang tadi sudah disebutkan beberapa poin-poin yang ada dalam MDGs, ada 8 poin. Selanjutnya pencapaian dari Indonesia sendiri adalah program MDGs dalam menyukseskannya, yaitu dari poin yang pertama, kemiskinan dan kelaparan. Sebagaimana diukur oleh garis kemiskinan nasional dari tingkat saat ini sebesar 13,33% pada tahun 2010 menuju targetnya sebesar 8-10% pada tahun 2014. Hal ini terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Namun dalam data riset kesehatan dasar pada tahun 2010 sendiri sebesar 17,9% masyarakat anak-anak balita masih menderita gizi kurang pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013 malah terjadi penurunan dari 17,9% menjadi 19,6%. Jadi terdapat perburukan tingkat kualitas selama sejumlah 2%. Kemudian selanjutnya untuk pendidikan dasar untuk semua. Jadi pada pendidikan dasar untuk semua, yaitu pada tahun 2008 atau 2009 angka partisipasi kasar SD atau MI termasuk pakai A telah mencapai 116,77% dan angka partisipasi lainnya sekitar 98,23%. Hal ini merupakan salah satu kunci dasar peningkatan pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk pada tingkat sekolah dasar secara umum adanya partisipasi antar provinsi, sehingga semakin terbentuknya pendidikan dasar yang semakin luas. Tantangan utama dalam percepatan ini adalah aksesnya yang sulit bagi daerah-daerah yang jauh dari perhatian pemerintah, kemudian adanya budaya yang sulit dimasuki, atau adanya masalah-masalah bilateral antar masyarakat. Selanjutnya nomor 3 yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut-turut sebesar 99,73% dan 101,99% pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sudah mencapai 99,85%. Kemudian nomor 4, menurunkan angka kematian anak. Jadi dari angka kematian bayi sendiri di Indonesia menunjukkan
penurunan yang cukup signifikan. Jadi dari 868 pada tahun 1991 menjadi 34 per 1000 kelahiran pada tahun 2007, sehingga target sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 akan dicapai. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Jadi dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia sendiri, angka kematian ibu melahirkan menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan perilaku-perilaku buruk atau yang tidak higienis pada ibu, dan juga peningkatan akses untuk pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Kedepannya, untuk upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan dan diperluas sehingga kesehatannya akan berkualitas dan dapat digunakan oleh seluruh ibu yang ada di Indonesia. Kemudian nomor 6, memerangi HIV and AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Untuk tingkat prevalensi HIV atau AIDS sendiri cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok resiko tinggi, yaitu seperti pengguna narkoba, khususnya yang menggunakan suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV AIDS yang dilaporkan di Indonesia sendiri meningkat 2 kali lipat dari tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian yang lain pada penyakit menular seperti malaria, 100.000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,5 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target karena sangat digerakkan di daerah pelayanan dasar. Kemudian untuk selanjutnya, yang target nomor 7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Jadi tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan pembukaan hutan secara luas, kemudian pemberantasan pembalakan hutan, dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun ke depan, itu sudah dilakukan. Proporsi rumah tangga sendiri dalam akses air minum juga layak, dan juga ada nilai yang meningkat. Jadi pada tahun 1993 itu 37,73% masyarakat bisa layak mendapatkan air, dan pada tahun 2009 terjadi peningkatan sekitar 10%-an menjadi 47,71%. Kemudian untuk target nomor 8, membangun kemitraan global dan untuk pembangunan. Jadi di Indonesia merupakan partisipan aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multinasional, multilateral, dan sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Indonesia sendiri telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional untuk meningkatkan aktivitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan Indonesia. Jakarta komitmen telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. Hal ini menjadi salah satu contoh dari kemitraan global. Bersama dengan ini, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB. Selanjutnya, selain MDGs sendiri, juga ada istilah SDGs. Jadi SDGs sendiri adalah suatu program juga yang dibentuk untuk pembangunan secara berkelanjutan. Ini terjadi antara kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk SDGs sendiri ada 17 tujuan. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, nomor 2 tanpa kelaparan, nomor 3 tanpa
Nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Nomor 4, kualitas pendidikan. Nomor 5, kesetaraan gender. Nomor 6, air bersih dan sanitasi layak. Nomor 7, energi bersih dan terjangkau. Nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nomor 9, industri, inovasi dan infrastruktur. Nomor 10, berkurangnya kesenjangan. Nomor 11, kota dan pembangunan yang berkelanjutan. Nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nomor 13, penanganan perubahan iklim. Terus nomor 14, ekosistem laut. Nomor 15, ekosistem di daerah darat. Nomor 16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk SDG sendiri, pada kesehatan berfokus pada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah mengatasi kelaparan, terus meningkatkan kesehatan, terus kesetaraan gender dan kebersihan air dan sanitasi. Hal ini yang menjadi fokus pada SDGs yang fokus pada bidang kesehatan. Untuk beberapa pengendalian dari SDG sendiri seperti kesehatan juga seperti target tuberkulosis dapat ditangani pada tahun 2030 dan beberapa program-program yang lain. Jadi dari SDG sendiri adalah salah satu pengembangan dari MDGs. Jadi programnya lebih dimaksimalkan lagi, namun latar belakangnya hampir sama. Nah, ini untuk tujuan yang nomor 3, yaitu memiliki 13 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk untuk semua usia. Berdasarkan lembar fakta SDGs Indonesia, menunjukkan kondisi yang semakin baik, yaitu pada tahun 91 sampai 2015, angka kematian ibu menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305 per 100 kelahiran hidup. Dan pada periode yang sama, angka kematian bayi juga mengalami penurunan dari 68 per 100.000 kelahiran menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk perbedaan antara MDGs dan SDGs sendiri, untuk MDGs sendiri pada pembuatannya sendiri pada targetnya itu 2000 sampai 2015 tahunnya. Kemudian SDGs sendiri pada tahun 2015 hingga tahun 2030. Untuk target dari MDGs 50%, target dari SDGs adalah 100%, jadi semuanya dari negara maju dan berkembang. Kemudian untuk MDGs ini dari negara maju untuk negara berkembang, sedangkan SDGs universal, jadi yang negara berkembang melakukan aktivitasnya, negara maju yang sudah mumpuni dapat membantu baik materi maupun fasilitas lainnya. Kemudian MDGs sendiri, dokumen perumusannya dibuat dari atas, kemudian SDGs ini dokumen perumusan dibuat dari bawah atau partisipasi organisasi atau masyarakat yang saling berdiskusi untuk mendapatkan suatu solusi. Kemudian solusinya parsial atau tambal sulam atau gali lubang tutup lubang. Kemudian SDGs sendiri solusinya secara Kemudian program-program kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah, salah satu program yang bersumber dari program Nawacita khususnya yang bidang kesehatan, yaitu Kerja Nyata Sehatkan Indonesia. Jadi program Indonesia Sehat sendiri memiliki tiga komponen, yaitu revolusi mental masyarakat agar memiliki paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan mewujudkan jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya dari beberapa tiga pilar tersebut, untuk paradigma sehat sendiri telah terbukti dari angka kematian bayi turun dari 5.019 orang pada tahun 2013 menjadi 4.809 orang pada tahun 2015. Angka kematian bayi turun dari 23.703 pada tahun 2013 kemudian menjadi 22.267 pada tahun 2015. Hal ini sudah dilihat dari hasil jumlahnya terjadi penurunan sekitar 1000-an. Kemudian pilar yang kedua ada penguatan layanan kesehatan. Jadi sejak mulai
diberangkatkan pada April 2015 telah ditempatkan sebanyak 838 orang dalam tim Nusantara Sehat di 158 puskesmas di daerah terpencil atau daerah-daerah yang sulit aksesnya. Kemudian yang nomor 3, jaminan kesehatan nasional. Jaminan kesehatan nasional sendiri berdasarkan data dari BPJS sampai dengan bulan Oktober 2016 tercatat adanya peningkatan dari pengguna jaminan kesehatan nasional itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk penanggulangan masalah kesehatan, program Indonesia untuk atasi masalah kesehatan. Jadi untuk paradigma sehat, penentuan nomor pertama adalah penentuan kebijakan pada lintas sektor untuk memperhatikan dampak kesehatan dan kebijakan yang diambil, baik di hulu maupun di hilir. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan yang mengupayakan agar orang sehat tetap sehat atau tidak menjadi sakit. Kemudian orang sakit menjadi sehat dan orang yang sakit tidak menjadi lebih sakit. Kemudian nomor 3, institusi kesehatan yang diharapkan untuk penerapan standar mutu dan standar tarif pelayanan kepada masyarakat, serta masyarakat yang merasa sehat. Itu suatu hal yang perlu dijaga, yaitu berupa rasa bersyukur karena merupakan kesehatan merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya untuk Kementerian Kesehatan sendiri sudah melakukan penguatan pelayanan kesehatan pada tahun 2015 hingga 2019. Penguatan ini dilakukan meliputi 1. Kesiapan 6.000 puskesmas di 6 regional, 2. Terbentuknya 14 rumah sakit rujukan nasional, serta terbentuknya 184 rumah sakit rujukan regional. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas, adanya jaminan kesehatan nasional, contohnya adalah peluncuran kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan peluncuran program Nusantara Sehat. Jadi program Nusantara Sehat adalah program yang dibuat menyalurkan tenaga-tenaga medis baik perorangan maupun grup yang disalurkan di daerah-daerah terpencil. Jadi pada tenaga kesehatan sendiri selain diberi upah atau bantuan hidup, juga adanya beasiswa jika sudah mengabdi. Jadi Nusantara Sehat sini sendiri tenaga kesehatan yang mengabdi sekitar 2 tahun. Kemudian untuk selanjutnya, Nusantara Sehat sendiri adalah suatu bagian dari penguatan pelayanan dasar kesehatan primer untuk mewujudkan Indonesia sehat. Di dalam program ini peningkatan jumlah, kemudian sebaran, komposisi, dan mutu nakes berbasis pada tim yang memiliki latar belakang berbeda-beda, mulai dari dokter, kemudian ada perawat dan nakes lainnya seperti gizi, kemudian ada sanitarian. Kemudian program Nusantara Sehat ini tidak hanya berfokus pada kegiatan kuratif, tapi juga promotif dan preventif untuk mengamankan kesehatan masyarakat daerah yang paling membutuhkan sesuai dengan nawacita, yaitu membangun dari pinggiran. Mungkin itu pembahasan dari Global Health. Mohon maaf jika adanya salah kata atau salah ucap yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.